lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia masuk circle elit 5 besar ekonomi terkuat di dunia. Wow, jadi Indonesia masuk geng elit ya, bersama-sama dengan negara-negara besar ini. So, jangan lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia didapuk masuk Elite Circle 5 besar ekonomi terbesar di dunia. Perusahaan bank investasi dan jasa keuangan multinasional asal Amerika Serikat, Goldman Sachs, memperkirakan pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2050 hingga 2075. Negara maju tidak lagi menjadi epicentrum pertumbuhan. Negara berkembang pun diyakini menggantikan negara-negara kaya saat ini. Proyeksi ini dirangkum dalam Goldman Sachs Global Economic Paper yang diterbitkan beberapa waktu yang lalu. Bahkan Goldman Sachs meramal Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat pada tahun 2050, tepat di bawah China, Amerika Serikat, dan India yang menempati posisi 3 teratas. Indonesia menggantikan Brazil dan Rusia di antara daftar negara berkembang terbesar di kelompok ini. Begitu tulis Goldman seperti dikutip pada hari Kamis 27 Juli 2023. Posisi Indonesia ini bertahan hingga 2075. Hanya India yang maju menjadi ekonomi terbesar kedua menggantikan posisi Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat turun di posisi 3 dunia. Adapun Goldman Sachs tidak menjelaskan secara langsung posisi Indonesia yang masuk di antara 5 ekonomi terbesar dunia pada era 2050 hingga 2075. Padahal pada periode 2022 Indonesia sama sekali tidak masuk 15 besar negara dalam daftar Goldman. Seperti yang dirilis oleh Goldman Sachs, dilihat pada tahun 2050 posisi pertama sampai 15 adalah sebagai berikut. Di posisi 15 ada Nigeria. Posisi 14 ada Kanada, posisi 13 Saudi Arabia, posisi 12 ada Mesir, posisi 11 ada Meksiko, posisi 10 ada Rusia, posisi 9 ada Prancis, posisi ke-8 ada Brazil, posisi ke-7 ada United Kingdom ataupun Inggris, posisi ke-6 adalah Jepang, posisi ke-5 adalah Jerman, posisi ke-4 adalah Indonesia, posisi ke-3 adalah India. Posisi kedua ada Amerika Serikat dan posisi pertama adalah China. Sementara di tahun 2075, daftar negara dengan ekonomi terbesar dunia dalam 15 besar adalah sebagai berikut. Posisi ke-15 ada Prancis. Posisi ke-14 ada Filipina. Posisi 13 ada Rusia. Posisi ke-12 ada Jepang. Posisi ke-11 ada Meksiko. Posisi ke-10 adalah Inggris. Posisi ke-9 adalah Jerman. Posisi ke-8 adalah Brazil. Posisi ke-7 adalah Mesir. Posisi ke-6 adalah Pakistan. Posisi ke-5 ada Nigeria. Sementara posisi ke-4 tetap diduduki oleh Indonesia. Posisi ke-3 adalah United States atau Amerika. Sementara posisi kedua ada India dan posisi pertama tetap dipegang oleh China. Laporan Goldman Sachs hanya mengindikasikan bahwa pergerakan peringkat ekonomi ini dipengaruhi oleh kondisi demografi. Pasalnya pada periode 2050 hingga 2075, dunia akan mengalami perlambatan akibat kondisi demografi penduduk yang menurun drastis. Goldman yakin negara-negara yang saat ini berada dalam tekanan ekonomi dan utang dapat bersinar di 2075. Jika kita mau perpanjang cakrawala proyeksi hingga 2075, prospek pertumbuhan populasi yang cepat di negara-negara seperti Nigeria, Pakistan, dan juga Mesir menyiratkan bahwa dengan kebijakan dan institusi yang tepat, ekonomi ini bisa menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Begitu kata Goldman Sachs. Nigeria diperkirakan akan menempati posisi ke-5, sementara Pakistan di posisi ke-6 dan Mesir di posisi ke-7. Sementara itu, proyeksi ini sesuai dengan perkiraan bonus demografi di tanah air yang digadang-gadang akan membawa Indonesia menjadi negara maju posisi ke-4 terbesar dunia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi
memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di tahun 2045 atau di era 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Kalau kita mau, niat kita betul-betul untuk 2045 keempat atau kelima terbesar di dunia. Tapi kalau kita terjebak dalam rutinitas, tidak berani berubah, jangan bermimpi kita masuk ke dalam 5 atau 4 ekonomi terbesar dan terkuat di dunia. Begitu kata Presiden Jokowi dalam Musrenbangnas 2019 seperti dikutip pada hari Kamis 27 Juli 2023. Oleh karena itu, Indonesia meramu visi Indonesia Emas 2045. Visi ini telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025 hingga 2045 yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas. RPJPN ini akan menjadi kompas bagi Indonesia untuk menanggalkan status negara berpenghasilan menengah atau middle income country. Dalam struktur RPJPN 2025 hingga 2045 yang diluncurkan, terdapat 6 bab yang menjadi fokus pembangunan Indonesia, yaitu selayang pandang pembangunan Indonesia, megatrend dan modal dasar, Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan, Indonesia bertransformasi, kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045, mewujudkan pembangunan wilayah dan sarana prasarana menuju negara Nusantara, dan mengawal Indonesia Emas 2045. Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan sebesar 5% yang saat ini telah digapai masih perlu ditingkatkan. Dengan skenario transformatif, diperlukan rata-rata pertumbuhan sebesar 6% agar tahun 2041 Indonesia dapat keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpenghasilan menengah. Sedangkan dengan skenario yang sangat optimis, rata-rata pertumbuhan sebesar 7% agar tahun 2038 Indonesia dapat keluar dari middle income trap. Senada dengan Goldman Sachs, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar masuk ke dalam 5 besar negara ekonomi terkuat di dunia. Kata Presiden Jokowi, tantangan yang dihadapi ke depannya tidaklah mudah, sehingga pemimpin Indonesia ke depannya harus bisa membawa negara ini menjadi lebih maju lagi. Tapi memang tantangannya tak mudah dan itu peluangnya. Opportunity-nya hanya berada pada kurun 13 tahun ke depan. Sehingga pemimpin ke depan sangat menentukan negara ini bisa maju ataupun tidak di masa depan. Jokowi mengingatkan, saat ini sudah 96 negara masuk menjadi pasien Dana Moneter Internasional atau IMF. Kondisi tersebut menggambarkan perekonomian global yang masih dalam masa-masa sulit. Supaya kita tahu semuanya, saat ini sudah ada 96 negara yang masuk jadi pasien IMF. 96 negara. Mengerikan, tapi memang itulah faktanya. Negara-negara di Uni Eropa memikirkan pertumbuhan ekonomi, yang namanya inflasi itu sudah sangat memusingkan. Kalau kondisinya kita melihat betul seperti itu, begitu ujar Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar masyarakat tetap bersatu dan mampu bersinergi menuju Indonesia maju. Kemudian antar masyarakat sendiri tidak bersatu, tidak kompak, bagaimana pemimpin bisa menyelesaikan masalah atau problem yang ada. Bersatu itu bukan hanya sekedar tidak bertengkar, tapi lebih dari itu. Bersatu itu mampu bergerak bersama, mampu bersinergi bersama dalam meraih visi Indonesia maju yang kita cita-citakan. Dari sini bisa kita lihat bahwa ekonomi Indonesia bak gurita yang terus membesar secara masif dan ekstensif. Perkembangan di berbagai sektor telah mengantarkan Indonesia semakin sejajar dengan negara-negara besar lain yang sudah lama maju. Bayangkan republik yang masih sangat muda ini belum genap 100 tahun, namun bisa mensejajarkan diri dengan negara lain yang sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Oke guys, jadi tadi ya videonya ini. Jadi Indonesia terus berkembang ya, terus membesar dan bahkan juga masih diprediksi akan berada di 5 besar ini ya, negara dengan ekonomi besar di dunia. Bahkan juga ini akan menggantikan juga gitu ya, prediksinya ini menggantikan negara-negara yang sudah maju ya sekarang. Kebanyakan gitu negara-negara berkembang akan turut sama gitu, akan turut sama bersaing dalam kekuatan ekonomi dunia gitu.
Dan salah satunya itu ya Indonesia juga lah yang diprediksi, dan sekarang ini diprediksi berada di peringkat keempat ya, negara dengan ekonomi terbesar di dunia gitu. Jadi makin lama makin nampak gitu ya bagaimana perkembangan besar Indonesia untuk menuju negara maju tuh sudah semakin banyak yang memprediksi gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.